Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara memarkingkan zone, area supply zone, and then bagaimana cara memarkingkan area demand zone juga. Di video sekarang kita akan belajar cara mencari ya area supply zone yang powerful and then area demand zone yang powerful. Jadi tidak semua area supply zone and then area demand zone kita markingkan ya. Kita nak cari yang powerful saja. Ciri-cirinya apa? Ya, nah sekarang saya sudah buka pen yang dimana di sini ada supply zone dan demand zone. Contoh saja ada pergerakan turun, and then dia buat base. Nah, sekali lagi, nah, and then dia terjun ke bawah. Ini masuk ke supply zone ya, ini masuk ke kawasan supply zone drop base drop. Nah, drop base drop ya. Nah, ini base-nya. Setelah itu kita tunggu dia masuk kembali ke area base, barulah di sini kita mengeksekusi dia untuk open posisi sell. Nah, tetapi kita lihat kawasan ini itu powerful apakah tidak. Nah, gimana caranya untuk melihat powerful atau tidaknya? Biasanya itu di belakangnya ada significant support and then area significant resistance. Nah, makanya kita kita lihat dulu di belakang drop base drop ini, di belakang base-nya ini dia nge-break daripada significant support atau significant resistance? Tidak. Jika nge-break, maka dia menjadi drop base drop yang powerful. Tetapi jika tidak nge-break daripada significant support ataupun significant resistance, itu tidak powerful. Makanya sebelum masuk ke SND, pelajari dulu SNR karena saling keterkaitan. Nah, di video sebelumnya di bab 1 kita sudah belajar apa itu significant support and then significant resistance. Saya harap paham ya sebelum masuk ke bab sini. Sekarang kita masuk ke MT4 ya, yang dimana di sini saya sudah melakukan open posisi juga dan akan saya jelaskan apa sebabnya. Nah, sebelum di sini saya open posisi, di sini juga saya sudah melakukan open posisi. Nah, ini time frame H4 ya, time frame H4. Di sini ada kawasan drop base drop ya, di sini ada drop base drop ya, drop base drop. Nah, ini rally base drop and then membuat base and then dia rally base drop. Di sini dia membuat base, di sini ada penurunan yang signifikan drop and then ada base di sini and then dia drop. Nah, ini menjadi kawasan drop base drop. Ini time frame H4. Drop base drop ini kawasan supply zone. Nah, saya adjustkan daripada body. Nah, body candle hijau sampai dengan shadow paling atas. Terlihat tidak? Nampak jelas ya sampai shadow paling atas. Nih. Saya adjustkan daripada body sampai dengan shadow atas. Lalu saya markingkan rectangle sampai ujung, sampai sana. Nah, setelah saya markingkan, saya lihat, tengok, look to the left, ada apa? Look to the left, ada apa? Di history sebelumnya, adakah supply zone? Adakah support, adakah resisten? Ada tidak? Tidak nampak, ini hanya ada resisten satu resisten, support, and then resisten, and then little support. Ini sudah masuk kawasan SSR, significant support and resistance, di mana ada lebih dari dua, kan minimal dua untuk disebut area significant support and area significant resistance. Jika masih belum nampak di time frame H4, kita ke time frame H1, maka akan nampak sangat jelas. Ini ada support, di sini ada support, and then di sini ada little resistance. Ini support lagi yang sama baris. Artinya kawasan ini itu kawasan penting yang dimana banyak sekali area support and then area resisten. Maka kita namakan ini menjadi area SSR ya, SSR. Nah, ini SSR. Nah, area SSR ini di break oleh pergerakan apa?
Tadi di time frame H4 kita melihat di sini ada drop base drop. Oke, ada drop base drop yang nge-break area SSR. Maka daripada itu, area drop base drop ini menjadi sangat powerful dikarenakan dia nge-break area-area penting, yaitu area SSR, significant support and then resistance. Jika dibesarkan ke time frame daily, nah maka tidak akan nampak di sini, tidak nampak, hanya nampak bodinya saja. Nah, kita gunakan multiple time frame di H4, ini nampak drop base drop. Di time frame H1 nampak jelas ya. Drop base rally base drop. Di sini ada rally base drop, tetap supply zone. Kita kecilkan lagi ke M30 jadi apa? Nah, jelas nampak. Di sini ada drop base. Di sini dia buat drop base drop lagi nih sebetulnya. Cuman nggak nampak, harus dikecilkan lagi time frame-nya. Kita persingkat saja. Drop base rally base drop. This is kawasan supply zone yang nge-break area significant support and then area significant resistance. Artinya powerful. And then apa yang terjadi? Kita tunggu sampai price dia kembali masuk ke area SSR ini. Area SSR yang di-break oleh area drop base drop. Kita tandai, kasih teks di sini. DBD. Nah, DBD. Lalu, nah, price turun, membuat beberapa area support and then area resistance, begitu juga area supply and demand, and then price naik kembali, naik, masuk ke area sini. And then apa yang terjadi? Price turun sampai bawah di sini 350 pip. Nah, di kawasan pada saat price masuk ke sini, ke kawasan base, kita boleh melakukan open posisi sell. Dikarenakan apa? Karena ini area significant support yang di-break oleh kawasan drop base drop dan juga continuous. Kita zoom kan. Nah, lihat kan, price pergerakannya dia sedang turun, mengalami penurunan, artinya tren sedang turun. Nah, tren sedang turun. Nah, di sini dia membuat base. Nah, naik retest kembali, di sini ada area SSR yang di-break oleh pergerakan drop base drop lagi, lalu dia turun, membuat base lagi, and then dia break daripada SSR. Di sini ada MTR juga, ada SSR, and then dia break. Nah, di sini dia ada SSR juga. Di sini nih dia ngebreak, membuat lower low, and then dia retest, dia kembali, kita open posisi di sini. Kalau dilihat di video-video sebelumnya kita sudah belajar cara mengecilkan base untuk kita area open posisi maupun stop lossnya. Di sini kita hanya 11 pip saja. Punya area 11 pip, taruhlah sampai 20 pip. And then price naik pas 11 pip, and then price turun sekejap sampai dengan 142 pip. Terus sampai 300 pip. Nah, kalau dilukis di Pine ini masuk setup continuous ya. Sebelumnya kita sudah belajar SNR ya. Jadi seperti ini nih, price turun, naik turun. Nah, naik turun ini ya. Salah. Terlalu banyak, nanti pusing, saya persingkat saja. Price turun, and then naik, and then price turun lagi. Salah, harus lebih depan. Price turun, and then price naik, lalu price turun. Nah, biasanya price itu ketika turun, dia mau nge-break area support, dia tidak langsung clean break. Ada yang clean break, ada yang tidak, tapi kebanyakan tidak. Dia membuat base terlebih dahulu. Nah, setelah membuat base, barulah dia patah ke bawah. Nah, di kawasan sinilah kita melakukan open posisi. Tetapi kita tengok ke belakang, ada apa di belakang? Adakah area significant support and then area significant resistance sebelumnya? Nah, di sini terjadi hanya satu support. Ini kan hanya contoh, tetapi di belakang ini banyak area support and then area resistance. Saya contohkan, begitu price naik, set,
turun lagi, tet, turun lagi, set, turun lagi, set, turun lagi, set. Baru dari sini price turun ya. Di sini bisa nampak sudah jelas ya. Ada area support, and then area resisten. Ini dinamakan area SSR. Lalu di break oleh pergerakan drop base drop. Nah, ini drop base drop yang powerful, drop base drop yang powerful karena nge-break area SSR, signifikan support and then signifikan resistance. Lalu apa? Nah, ini tren sedang turun. Karena tren sedang turun, dia akan kembali untuk yang namanya retracement. Kita tunggu sampai dia balik kembali ke area support yang menjadi area resisten ya. And then dia nanti akan terjun lagi karena ini continuous. Nih, sudah terbahas juga materi SNR. Ini area support ya. Support. Ini base become, saya tulis B, support become resistant. Nah, makanya saya bilang sebelum masuk ke bab SND, pelajari dulu bab SNR karena semuanya saling keterkaitan dan akan kita masukkan semuanya ke bab SND di sini. Ya, di sini sudah jadi ASBR, support become resistant, area support yang di break oleh pergerakan turun dan membuat area support baru. And then apa yang terjadi di sini? Terjadi role reversal fenomena. Role reversal fenomena. Role itu daripada support berubah fungsinya menjadi area resisten. Nah, area resisten ini itu area apa? Area drop base drop yang powerful. Kenapa disebut powerful? Karena dia nge-break daripada area significant support and then area significant resistance, disingkat SSR. Support become resistant, support break resistant, drop base drop. Nah, paham sampai sini ya? Cara memilih area supply and then area demand yang powerful. Materi ini masuk ke materi continuous ya. Saya tulis masuk ke materi continuous. Jadi saya tidak usah bikin materi continuous lagi. Masuk ke materi continuous and masuk materi SBR. Terus role reversal fenomenal. And then masuk ke area DBD yang powerful atau dalam kurung SND yang powerful. Jadi tidak semua area supply and then area demand itu powerful, tetapi hanya beberapa saja area supply and then area demand yang powerful. Contohnya apa? Di sini di video ini sudah saya contohkan area supply zone yang powerful. Ciri-cirinya apa? Area supply zone yang powerful. Di sini ada contohnya drop base drop. Drop base drop itu area DBD, itu area supply zone. Supply zone. Nah, dia menjadi powerful dikarenakan di belakangnya, di historinya dia ngebreak daripada SSR. Contoh 1, dia ngebreak SSR. Terus ada apa lagi selain SSR? Di sini hanya ada SSR, yang lainnya. Terus ada apa lagi? Ada misalkannya ada QM level atau QMTR. Dia ada QMTR, oke, powerful juga. Terus ada apa lagi? Ada Kepres. Nanti kita belajar Kepres. Nanti kita belajar lah. Sekarang hanya SSR dulu saja ya. Pokoknya area-area penting nanti akan saya ajarkan. Nah, ini untuk sekarang videonya kita membahas area supply zone yang powerful. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia ngebreak daripada area support and then area resistance SSR, and then ini masuk ke materi continuous juga. Nah, semoga paham video ini. Nanti kita akan kembali ke video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.